Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Amin rahimakumullah. Marilah kesempatan dan hari yang mulia ini kita gunakan untuk meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang saya hormati, setiap dari kita pasti bergembira dengan sebuah kabar akan kelahiran seseorang. Tetangga kita misalnya punya anak, tentu normalnya kita bahagia. Atau bahkan mungkin itu anak kita sendiri yang lahir, pasti bahagia. Cucu kita pasti bahagia, keluarga kita pasti kita bahagia. Dan memang kelahiran itu dibahasakan oleh Al-Quran sebagai al-bisyarah, yaitu kabar gembira, kebahagiaan, kegembiraan. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berpuluh-puluh tahun lamanya berumah tangga dan belum mempunyai anak, lalu beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya anak Nabiullah Ismail alaihissalam. Di usia beliau yang beberapa literasi kitab-kitab tafsir menyebutkan, ada yang mengatakan 86 tahun, ada yang mengatakan 99 tahun, Nabiullah Ibrahim punya anak pertama. Dan kabar itu disampaikan oleh Al-Quran dengan kalimat al-bisyarah, kabar gembira. Di surat As-Saffat ayat 101, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, fabasyarnahu bighulamin halim. Dan kami beri kabar gembira Nabiullah Ibrahim dengan akan lahirnya seorang anak yang sabar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Al-Quran membahasakan kelahiran Nabiullah Ismail dengan fabasyarnahu, kami beri kabar gembira kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan akan datangnya seorang anak yang sabar, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Dalam ayat yang lain, kita semua tahu tentang sejarah atau kisah Nabiullah Zakaria alaihissalam, seorang nabi yang hampir sama dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang tidak mempunyai keturunan. Dan ternyata di usia beliau yang sudah tua dan istri beliau yang juga sudah tua, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberi beliau seorang anak yang bernama Yahya, yang menjadi juga Nabi Yahya. Di surat Ali Imran Allah jelaskan, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi annallaha yubashshiruka bi Yahya. Malaikat memanggil Nabi Zakaria yang saat itu sedang sholat di mihrabnya Siti Maryam, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Malaikat memanggil dan menyampaikan, annallaha, sungguh Allah, yubashshiruka, memberi kabar gembira kepadamu wahai Nabi Zakaria, in annallaha yubashshiruka bi Yahya, dengan akan lahirnya seorang anak yang langsung diberi nama saat itu oleh Allah. Anak ini nantinya ketika sudah lahir diberi nama Yahya. Al-Quran membahasakan kelahiran dengan al-bisyarah, kabar gembira, kebahagiaan. Dan itulah fitrah normalnya manusia. Apabila ada kelahiran,
namun ternyata kok tidak bahagia, tidak gembira, berarti ada yang tidak normal saat itu. Ketika kita punya anak kita sudah lahir dengan normal, dengan sehat, dengan selamat, kok kita tidak bahagia, berarti kita yang tidak normal. Itu Nabi Ismail dan Nabi Yahya. Apakah Al-Quran menyebutkan tentang al-bisyarah, kegembiraan kita menyambut datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Al-Quran membicarakan tentang itu, dan itu termaktub dalam surat As-Saff ayat 6. Surat As-Saff ayat 6. Ayat itu berbunyi, wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil. Dan ingatlah ketika Nabi Isa alaihissalam berkata kepada umatnya, wahai bani Israel, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Nabi Isa berkata kepada bani Israel, umatnya, wahai umatku bani Israel, aku utusan Allah yang datang kepada kalian membenarkan isi Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku juga memberi kabar gembira kepada kalian akan datangnya seorang rasul setelahku, namanya Ahmad, nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat itu Al-Quran membahasakan wa mubasyiran, lagi-lagi al-bisyarah, kabar bahagia. Dan aku memberi kabar gembira kepada kalian, wahai umatku, kata Nabi Isa, akan datangnya seorang rasul setelahku, namanya Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran membahasakan, ma'asyiral muslimin, datangnya Nabi Muhammad ini untuk disambut dengan kegembiraan. Dan ini tidak bisa terbantahkan karena Al-Quran sendiri yang berbicara, dan secara terang-terangan, secara tekstual. Lalu kita sebagai umat yang normal dalam tanda kutip, ketika masuk bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, maka umat yang normal adalah dia bahagia akan bulan lahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau ada yang mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap bulan Rabiul Awal kok dia tidak suka, dia benci, dia mengatakan bahwasanya saudara-saudaranya yang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah, sesat, mengada-ngada dan lain sebagainya, berarti bisa jadi dia umat yang tidak normal. Kenapa? Karena dia tidak suka dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti tadi, karena Al-Quran tidak pernah menyalahi fitrah manusia, sehingga Al-Quran membahasakan kelahiran itu dengan kegembiraan, kebahagiaan. Maka di bulan Maulid ini, mari kita sama-sama bahagia, mari sama-sama kita gembira, karena bulan inilah bulan dilahirkan cinta dan kasih sayang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malu kita kalau kita memperingati kelahiran anak kita, istri kita, orang tua kita, tapi kita tidak memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Iman kalian kurang sempurna sampai kalian menjadikan aku sosok yang paling kalian cintai, melebihi orang tua dan anak-anak dan juga semua manusia pada umumnya. Mengapa Rasulullah harus kita prioritaskan dalam cinta dan kasih sayang, ma'asyiral muslimin? Karena kita bisa mencintai, menghargai istri kita,
kita bisa mendidik dan mencintai anak-anak kita, kita bisa birrul walidain, menghormati memuliakan orang tua kita, itu karena jasa dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mari sama-sama kita berbahagia, bergembira dengan acara-acara yang akan diadakan oleh tetangga kita, masjid-masjid, musola-musola. Kita datang. Kalau kita bisa bersumbangsi, kita berkontribusi, bersumbangsi. Kalau tidak, minimal kita datang dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah melahirkan, karena Allah telah menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini sehingga kita bisa mengenal Allah, kita bisa sholat, kita bisa zakat, kita bisa beribadah yang lainnya, dan kita tahu mana akhlak-akhlak yang baik, mana yang buruk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum nafsi al-mutnibah bi taqwallah, fa inna Allah ta'ala ja'ala at-taqwa farjan wa makhrajan li ibadil muttaqin, haitsu qala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, wa amarna aidan bis salati was salami ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. ورضي الله تعالى عن كل صحابة النبي الكرام سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابته العظام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء سلاما محبوبا متحدا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل أيامنا أيام رسول الله وليالنا ليال رسول الله. اللهم اجعلنا قرة عين لنبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.